Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uki Wiyoko Astiti SPD dari SMP Negeri 2 Mirit, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terlebih dulu, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Bapak Arif Hidayat Eskom, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Waliatun SPD SD. Sebelum saya memulai pemaparannya, terlebih dahulu saya akan membacakan kutipan bagus dari Arthur. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus: yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif: bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan: bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara memperhatikan atau memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu terdiri atas 3 hal, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ.
Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Kebutuhan murid yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama, sebagai minat situasional, yang kedua, minat individu. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Hal ini yang perlu disadari oleh guru terkait dengan pembelajaran berbasis minat adalah bahwa minat murid dapat dikembangkan. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka menemukan minat baru. Adapun kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasar profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar dapat guru memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Selain dengan memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran diferensiasi juga punya strateginya. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada dua cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu 1. Menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan dan minat siswa. Kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh siswa berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Strategi yang dapat dilakukan guru untuk dapat mendiferensiasi konten yang akan dipelajari oleh siswa adalah 1. Menyajikan materi yang bervariasi. 2. Menggunakan kontrak belajar. 3. Menyediakan pembelajaran mini. 4. Menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran. Dan 5. Menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Strategi yang kedua yaitu menggunakan diferensiasi proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi siswa sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkolerasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini tidak beri penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh siswa. Adapun strategi diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Biasanya, produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa setelah menyelesaikan suatu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Produk sifatnya sumatif dan perlu diberi nilai. Produk dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Guru merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh siswa sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh mereka. Guru juga perlu menentukan kriteria penilaian dalam rubrik sehingga
Siswa tahu apa yang akan dinilai dan bagaimana kualitas yang diharapkan dari setiap aspek yang harus dipenuhi mereka. Guru juga perlu menjelaskan bagaimana siswa dapat mempresentasikan produknya sehingga siswa lain juga dapat melihat produk yang dibuat. Produk yang akan dikerjakan oleh siswa tentu saja harus berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Kita masuk pada pertanyaan ketiga. Jelaskan pula bagaimana Anda dapat melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program PGP ini. Tentu ada keterkaitan antara modul 2.1 ini dengan modul-modul lain sebelumnya. Mulai dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Kesemua modul-modul tersebut menyatu dalam satu visi, yaitu berpihak pada murid atau menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun penjelasan keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak sehingga guru bisa mewujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid dan dapat mengakomodir segala kebutuhan murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu sebagai berikut. Dalam melakukan pembelajaran, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sehingga bisa menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu dalam mewujudkan visi yang telah dibuat, seorang guru penggerak bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, sampai pada keterkaitan modul yang terakhir yaitu modul 1.4 dengan modul 2.1 sebagai berikut. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.